Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama masih dengan pemrograman Pascal. Masih ingat dengan pemrograman yang minggu lalu ya? Kita belajar fungsi writeLn. Fungsi writeLn yaitu untuk menampilkan teks yang berada di antara tanda kurung, sehingga jika dikompil akan tampil seperti berikut ini ya. Masih ingat ya? Oke, kali ini saya akan menambahkan fungsi yang namanya useCrt. useCrt di bawah tulisan program, kemudian di bagian bikin, setelah bikin kita tambahkan fungsi clr_str. clr_str ini singkatan dari clear screen, dan fungsi ini ada di dalam CRT, sehingga ketika kita menuliskan clr_str kita harus menggunakan fungsi useCrt. Coba kita compile dan apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Layarnya terlihat bersih sehingga hanya muncul tulisan yang berada di fungsi writeLn saja. Setelah mempelajari fungsi writeLn, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi readLn. Oke, sebelumnya kita buka program terlebih dahulu. Oke, fungsi readLn ini berfungsi untuk menampung inputan atau menampung masukan dari user. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat program seperti berikut ini. Programnya akan saya namakan dengan nama belajar 2, kemudian masih menggunakan useCrt ya, biar layarnya nanti terlihat bersih. Kemudian yang kedua, kita masukkan yang namanya var. Var itu kependekan dari variabel. Nah, variabel ini nantinya akan menampung atau sebagai wadah untuk menampung inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, nama variabelnya bebas. Yang penting tidak dimulai dengan angka. Harus dimulai dengan alfabet dan namanya bebas. Tidak boleh menggunakan spasi. Jika ingin memisah, bisa menggunakan underscore atau langsung disambung saja. Jadi jangan pakai spasi. Nah, di sini saya akan memberi nama variabelnya yaitu nomor. Kemudian titik 2. Nah, selanjutnya setelah nomor titik 2, kita akan isi dengan tipe masukannya, tipe inputan dari usernya. Nah, nomor ini nantinya akan saya isi hanya dengan angka saja, angka 0 sampai 9, termasuk kombinasinya ya. Nah, untuk angka tipenya adalah integer. Untuk angka tipenya adalah integer. Nah, untuk teks itu ada tipe string, dan untuk bilangan desimal itu ada real. Dan jangan lupa di akhir baris diberi tanda titik koma. Selanjutnya kita masuk ke begin, kemudian kita tuliskan writeLn. Di dalam writeLn kita akan memberikan
teks yang namanya seperti berikut ini. Masukkan nomor favorit kalian. Masukkan nomor favorit kalian. Jangan lupa di antara tanda kurung ada tanda petik tunggal, kemudian titik komanya jangan lupa. Kemudian setelah write-learn, inputannya nanti, jadi user yang akan memasukkan angkanya, kita tampung dalam readlearn. Kita tampung dalam readlearn. Readlearn, kemudian buka kurung, itu ada nomor. Nah, nomor ini nanti sebagai wadah inputan dari usernya. Jadi nomornya itu berasal dari variabel yang sudah kita buat tadi ya, nomor. Kemudian kita tambahkan write-learn lagi untuk menampilkan nomor yang telah diinputkan oleh user tadi ya. Write-learn, kemudian buka kurung, tanda petik tunggal, nomor favorit kalian. Favorit kalian adalah, nomor favorit kamu adalah, kemudian tanda petik, kemudian koma, nomor dituliskan dari variabel nomor tadi, kemudian tutup kurung, tanda petik. Kemudian jangan lupa tuliskan untuk readlearn kosong ya, readlearn kosong. Kemudian tuliskan n. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat hasilnya. Mari kita lihat hasil programnya setelah dikompil dan run. Oke, jangan lupa karena tadi kita pakai uses crt, maka jangan lupa tuliskan clr-scr di setelah bikin. Mari kita compile terlebih dahulu. Save di tempat yang kalian inginkan. Compile sukses ya. Lalu kita run. Yang terjadi adalah, nah, di situ ada tulisan masukkan nomor favorit kalian. Nah, saya akan memasukkan nomor dari keyboard saya ya. Jadi itu saya memasukkan nomor dari keyboard saya 99. Maka setelah saya enter, hasilnya adalah nomor favorit kamu adalah 99. Oh ya, itu kebetulan kurang spasi. Kita tambahkan spasi dulu, di sampingnya adalah kita tambahkan spasi. Nah, kemudian kita compile lagi ya, biar lebih jelas. Kita compile, kemudian kita run ya. Masukkan nomor favorit kalian, lalu saya masukkan 78, kemudian saya enter, dan hasilnya adalah nomor favorit kamu adalah 789. 789 berasal dari inputan yang saya masukkan menggunakan keyboard tadi. Jika masih kurang paham, bisa diulangi videonya agar lebih jelas. Tugasnya adalah sebagai berikut. Ketika ada tulisan masukkan kelasmu, saya mengetik 11, kemudian saya enter, muncul masukkan nomor absenmu, lalu saya mengetik 15, kemudian ketika di enter akan muncul kamu adalah siswa kelas 11 dengan nomor absen 15. Nah, kalian diminta untuk membuat kode program seperti berikut ini. Jadi ketika dikompil dan run, hasilnya adalah seperti berikut ini.
Jadi untuk masukkan kelas itu isinya adalah angka ya, jangan diisi XI atau X atau tulisan 10 atau 11, bukan, tapi kelasnya nanti isinya adalah angka 11. Nah, untuk cara pengumpulan tugasnya nanti bisa dilihat detailnya di Quintal. Dan batas pengumpulan terakhirnya adalah tanggal 10 September sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu jam setengah 10. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.